Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis sanitasi lingkungan. Saya yakin kalian masih mengingat saya. Saya guru biologi kalian, Ibu Sumarni. Baiklah, anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas pertama tentang sanitasi air. Sanitasi air adalah apa yang harus kita lakukan agar air yang ada di sekitar kita itu memenuhi kriteria untuk kita konsumsi dan kita manfaatkan dengan baik. Sumber air yang ada di alam ini terbagi menjadi 3, yaitu air dalam tanah, air permukaan, dan air dari angkasa. Ini kita akan membicarakan tentang sanitasi air minum. Sanitasi air minum memiliki standar yang harus dipenuhi sebelum air itu dikonsumsi. Yang pertama, standar fisik, yaitu standar mengenai bau, rasa, suhu, warna, kekeruhan, atau kandungan lumpur yang ada di dalam air itu. Kemudian standar biologis, yaitu standar kesehatan secara biologis, di mana air yang layak konsumsi atau layak minum adalah air yang tidak mengandung kuman atau bibit-bibit penyakit, baik itu parasit, patogen, maupun golongan bakteri E. coli. Kemudian standarnya untuk air minum adalah standar kimiawi. Standar kimiawi mencakup derajat keasaman atau pH, jumlah zat padat total, dissolved solid, dan bahan kimia lainnya. Yang terakhir, standar radioaktif, yang meliputi benda-benda radioaktif yang terkandung di dalam air. Sedangkan sanitasi air untuk keperluan rumah tangga hampir sama dengan sanitasi air minum. Untuk keperluan rumah tangga harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu syarat fisik, syarat kimiawi, dan syarat bakteriologi. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang air limbah dan kotoran terhadap sanitasi air yang ada di lingkungan kita. Penanganan limbah dan kotoran secara benar akan berdampak baik pada kualitas air yang akan kita gunakan. Di sini saya tampilkan gambar tentang pengolahan limbah cair yang sebaiknya ada di lingkungan rumah tangga. Ini bisa kita lihat bersama-sama. Ada gambar sumur sebagai sumber air tanah, kemudian ada bak kontrol yang merupakan tempat penampungan pertama untuk limbah cair yang ada dari rumah tangga. Kemudian ada C, bak resapan. Dari bak resapan ini baru limbah cair dari rumah tangga bisa kita alirkan ke saluran yang ada di luar rumah. Penanganan pembuangan air limbah dan kotoran terhadap sanitasi air berdampak pada kualitas air yang akan kita gunakan. Pembuangan air limbah perlu pengaturan agar supaya mencegah pencemaran baik pada tanah, air maupun udara. Kedua, perlindungan terhadap organisme yang ada di air maupun di darat. Ketiga, perlindungan terhadap sumber air tanah. 4, menghindari bibit penyakit atau vektor penyakit seperti lalat, nyamuk, dan lipas. Ini adalah gambar pengolahan limbah cair yang harus ada di rumah tangga, yang pada dasarnya hampir sama seperti gambar yang di atas tadi, tapi ini seandainya kita ada di lingkungan desa, pengolahan limbah cair atau limbah cair yang ada dari rumah tangga itu akan lebih baik kalau dipusatkan pada satu sentra tertentu, sehingga pengolahannya dan penanganannya bisa berjalan lebih baik. Ada beberapa cara pengolahan limbah. Yang pertama adalah
dilution atau pengenceran, yaitu pengenceran air limbah sebelum dibuang. Kemudian irigasi luas, yaitu air limbah disalurkan dalam selokan terbuka yang digali pada sebidang tanah sehingga air akan merembes ke dalam tanah. Kemudian yang ketiga, septic tank merupakan tempat penampungan sementara yang berupa sumber rembesan atau sumur kotoran. Septic tank merupakan sistem sanitasi yang terdiri atas tipe saluran dan kloset, bak penampungan kotoran cair dan padat, serta bak resapan, pipa pelepas air bersih, dan saluran udara. Ini adalah skema tentang proses pengenceran limbah, di mana pada saat limbah dihasilkan, limbah cair yang dihasilkan dari dalam industri atau rumah tangga, karena kandungannya masih sangat pekat dengan sumber polutan, maka pada saat akan dikeluarkan, limbah tersebut akan lebih baik kalau diencerkan dengan air dengan perbandingan 30-40 kali volume limbah. Yang ini adalah gambar saluran irigasi luas, di mana air limbah yang berasal dari pemukiman penduduk itu bisa dialirkan seperti ini, digunakan dalam bidang pertanian atau bidang lainnya, sehingga air ini bisa mengalami perembesan maupun penguapan, dan lama-lama air itu akan berkurang kadar polutannya. Ini adalah gambaran sederhana dari septic tank yang biasanya digunakan dalam pengolahan limbah rumah tangga, terutama untuk pembuangan atau WC. Sistem pengolahan limbah terpusat ini biasanya digunakan oleh daerah atau pemukiman dengan model pemukiman masyarakat modern, biasanya masyarakat yang ada di perumahan-perumahan, sehingga mereka limbahnya itu akan dibangunkan instalasi khusus untuk menangani limbah cair yang dihasilkan oleh penduduk di perumahan itu, sehingga pengendalian pencemaran di perumahan itu akan menjadi lebih baik. Tinja adalah sisa metabolisme dalam bentuk padat. Tinja juga sangat banyak mengandung bakteri patogen yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Untuk menanggulangi dan menangani tinja ini, maka akan sebaiknya kalau setiap rumah memiliki septic tank seperti yang saya lihatkan di gambar ini. Sekianlah materi hari ini tentang jenis-jenis sanitasi. Yang pertama kita bahas hari ini adalah sanitasi air, sehingga saya berharap kalian semua bisa memahami materi ini dengan baik. Apabila kurang jelas, kalian bisa menghubungi saya lewat WA kalian masing-masing. Silakan japri ke WA saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.